Desa Gunung Mas Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Sebuah desa yang meningkatkan sarana dan prasarana, yang mendukung dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Gunung Mas. Serta melakukan pembangunan fisik maupun non-fisik, secara berkelanjutan. Dan pemulihan ekonomi peningkatan sumber daya manusia, dan percepatan penghapusan kemiskinan, dengan mengalokasikan sebuah dana desa. Jajaran staf bekerja sama dalam upaya memberikan pelayanan merata serta berkeadilan kepada masyarakatnya. Nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong royong dan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan pembangunan desa dan kemasyarakatan di Desa Gunung Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marimin selaku Sekdes Desa Gunung Mas. Dalam hal ini mewakili Kepala Desa Gunung Mas Bapak Sudiarto, Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Dalam hal ini saya akan menyampaikan hal-hal terkait dengan kegiatan kita yang termasuk anggaran di tahun 2022, yang salah satunya adalah bidang pemerintahan, bidang pembangunan, kemudian bidang ketiga bidang pemberdayaan kemasyarakatan, dan bidang keempat adalah bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang kelima adalah bidang penanggulangan bencana dan darurat. Kepala Desa Gunung Mas sangat kooperatif untuk pelayanan masyarakat, karena dia benar-benar melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan tulus ikhlas untuk mengabdi di Desa Gunung Mas. Dan misi beliau untuk mensejahterakan masyarakatnya. Perekonomian yang ada di Desa Gunung Mas ini, mayoritas penduduk sebagai petani dan pekebun, juga jenis usaha pedagang. Perlu saya sampaikan bahwa untuk kegiatan tahun 2022 untuk bidang pembangunan sekaligus dan ketahanan pangan, kami merencanakan sesuai dengan hasil musyawarah, kami merencanakan dan sudah terrealisasi kegiatan pembukaan badan jalan seluas atau sepanjang 3.100 meter. Program-program pemerintah di tahun 2022, sesuai dengan aturan Perpres 104, seperti 40% BLTDD, 20% ketahanan pangan dan 8% penanganan COVID di tahun 2022, semua sudah tersalurkan dan terrealisasi dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Kemudian ada hal-hal yang lain yang perlu saya sampaikan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu kita melaksanakan pelatihan-pelatihan kelembagaan, juga melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk UMKM masyarakat desa. Sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan di masyarakat. Dimulai dari kesehatan, pendidikan, agama dan lain-lain, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang mobilitas perekonomian. Perlu saya jelaskan juga bahwa di tahun 2022 kami juga menganggarkan untuk PLTBP, yaitu sebanyak 126 kpm dan alhamdulillah terrealisasi. Dan selanjutnya juga kami menganggarkan tetap dalam rangka pencegahan COVID-19. Adapun besarnya penerimaan Rp300.000 per KPM setiap bulannya, dalam penyaluran BLTDD kepala desa dapat menyalurkan BLT tersebut, setiap bulan kepada KPM atau sekaligus 3 bulan langsung, oleh karena itu diharapkan kepada seluruh penerima KPM, untuk dapat memanfaatkan bantuan ini dengan baik. Selain itu, bahwa ke depan, di tahun 2023, sesuai dengan Pergub, bahwa kami bisa difokuskan untuk menganggarkan BLTDD itu minimal 10 dan maksimal 25% untuk penerima KPM BLTD, khusus termasuk yang kemiskinan ekstrim dan yang menderita penyakit kronis. Aparatur Desa Gunung Mas menjalankan kepemerintahan sesuai dengan undang-undang, tugas pokok fungsi masing-masing, demi terwujudnya masyarakat yang mandiri, maju, mapan, dan bermartabat berdasarkan Pancasila. Terima kasih diucapkan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sudah membantu kami selaku warga atau masyarakat Desa Gunung Mas dari dana desa, atau kemarin di tahun 2022 kami juga mendapatkan dana aspirasi dari
dewan dari Partai Nasdem, yaitu yang berbentuk infrastruktur jalan cor beton sepanjang 450 meter. Kami atas nama warga masyarakat Desa Gunung Mas mengucapkan terima kasih atas bantuan untuk warga kami. Kepala Desa Gunung Mas menerapkan dan mewujudkan perangkat desa yang profesional, responsif, transparan, dan akuntabel. Menjaga harmonisasi antar pemerintahan dengan masyarakat, sehingga tercipta sebuah komunikasi yang aktif, dalam rangka menentukan segala kebijakan maupun keputusan. Kami sebagai mewakili warga juga semua lapisan masyarakat yang ada di Gunung Mas, kiranya pemerintah pusat mampu memikirkan kami terkait dengan infrastruktur jalan kami yang sangat-sangat kurang layak untuk jalan usaha tani maupun infrastruktur jalan di pedesaan. Situasi dan kondisi masyarakat sangat memprihatinkan karena akses keluar masuk masyarakat ke pasar atau untuk ke provinsi sangat menghambat, apalagi jika ada warga yang sakit mau melahirkan membutuhkan waktu yang sangat lama menuju rumah sakit, karena akses jalan yang sudah tidak layak guna, jalan kabupaten maupun ke provinsi, yang seperti kolam ikan jika musim hujan datang. Harapan yang utama adalah infrastruktur jalan kabupaten dan jalan ke provinsi. Mohon kiranya pemerintah terkait agar bisa merespon keluh kesah masyarakat. Jalan itu sudah bertahun-tahun rusak, sudah dialami warga tanpa adanya perhatian dari pemerintah. Nggak bisa dilalui mobil. Ini desa apa namanya, Pak? Dengan Desa Gunung Mas. Kepala desanya? Bapak Sudiarto. Ya harapannya kedepannya bisa diunderlah lah, Pak. Kalau hujan kan lewat sini nggak bisa lewat. Apalagi jalan ini merupakan akses utama kami. Jika turun hujan kami sulit hendak beraktivitas. Warga yang kebanyakan bertani, kerap kesulitan mengeluarkan hasil panen mengakibatkan perekonomian masyarakat tidak berjalan dengan baik. Ya, untuk kedepannya ini harapan kami dari warga masyarakat Gunung Mas, ini kepada pemerintah agar jalanan ini bisa ditindaklanjuti, paling tidak bisa di-onderlah, apalagi sampai bisa di hotmix atau di aspal. Kepada pemerintah terkait cobalah untuk melihat jalan kami ini, agar jalan ini menjadi bagus dan layak untuk dilewati. Selanjutnya kami juga berharap kepada pemerintah pusat, karena kami mayoritas warga di Gunung Mas adalah sebagai petani, jadi kecukupan pupuk dan biaya transportasi bisa ditekan seminimal mungkin. Seperti itu. Selanjutnya saya mengucapkan billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluhan selama ini di petani tentang kelangkaan pupuk bersubsidi dan mahalnya harga pupuk non-subsidi. Dengan adanya kelangkaan pupuk bersubsidi jenis urea dan Ponska sudah menjadi permasalahan para petani dari tahun ke tahun. Meskipun pupuk bersubsidi tersedia melalui gabungan kelompok tani, namun stoknya terbatas dan tidak mencukupi kebutuhan para petani. Untuk mengatasi kelangkaan subsidi pupuk, para petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang cukup mahal. Mengatakan dengan menggunakan pupuk non-subsidi, biaya sarana-prasarana produksi yang dikeluarkan para petani bertambah sehingga keuntungan para petani berkurang di saat panen. Di pasaran semua jenis pupuk non-subsidi mengalami kenaikan harga, ditambah jenis pupuk Ponska langka di pasaran, dan harga obat-obatan pertanian melambung tinggi. Menurut warga, untuk saat harga pupuk subsidi jenis Ponska Rp140.000 per sak 50 kg dan harga pupuk urea Rp130.000 per sak. Sedangkan untuk harga pupuk non-subsidi yakni Rp160.000 per sak, untuk pupuk jenis Ponska dan Rp150.000 per sak untuk jenis urea. Dana desa adalah amanah dari undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 72, Ayat 2, Nomor 6, Tahun 2014. Sebagai salah satu dari pendapatan desa, maka pemerintah pusat berkewajiban mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan belanja negara, atau APBN. Kalau buat periksanya itu gratis, kalau kacamatanya itu bisa diangsut selama 3 bulan. Ini saya dari optik, dari Sidoarjo, di sini buat kacamata gratis.
kepengurusan dan tujuan dalam menjalankan wewenang yang ikut berperan dalam kehidupan lingkungan sekitar. Ketua RW dan Ketua RT juga memiliki hak kewajiban untuk kepengurusan dan tujuan di dalam menjalankan tugasnya di masing-masing lingkungan. Mayoritas penduduk sebagai petani dan pekebun, juga jenis usaha pedagang. Dalam kerukunan kebersamaan antara kepala desa dan warga sehingga keadaan desa kami pun nyaman untuk segi kriminalisme, ungkapnya. Assalamualaikum. Pak Suratno ya? Ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Ini dari perangkat desa Pak Suratno mau ngasih dan bantuan BLT dari desa, program desa. Tolong Pak Ratno dimanfaatin dana ini ya. Oh iya Pak. Ya. Semoga bermanfaat gitu aja Pak Ratno ya. Ya. Bapak penerima bantuan langsung tunai Pak ya? Iya. Berapa itu Pak? 3 bulan sekali. Berapa nominalnya Pak? Nominalnya 300. 3 bulan sekali. 300.000. 300.000 ya. Terus kita dapatnya 3 bulan sekali sampai 3 bulan sekali itu dapatnya 900. Digunakan untuk apa Pak? Nah, untuk apa ya? Istilahnya ya untuk Pemulihan ekonomi untuk bantu apa-apa lah istilahnya. Ini desa apa sih Pak? Gunung Mas, Gunung Mas, Kecamatan Margas Kampung, Kabupaten Lampung Timur. Nah, nama kepala desa kita siapa Pak? Pak Sutiarto. Menurut Bapak nih, sosok kepala desa kita Pak? Orangnya bijaksana lah, yang jelas, bagus, tahu masyarakat kecil gimana gitu. Makanya setiap masuk dapatlah orang-orang yang seharusnya dapat bantuan dapat semua. Semua program dari pemerintah disalurin semua ke masyarakat Pak ya? Oh iya. Sosok beliau sangat bermasyarakat lah Pak ya? Iya. Sudah lama beliau menjabat kepala desa Pak? Udah hampir 19 tahun. 19 tahun ya. Luar biasa. Berarti masyarakat sangat mendukung beliau Pak ya? Iya benar. Apa Pak harapan Bapak untuk Pak Kades kita Pak? Apalagi beliau sekarang udah lanjut usia, udah kesakitan. Mudah-mudahan sekarang ini kan lagi sakit, cepat sembuh. Untuk kedepannya ya kalau masih bisa sih bisa lanjut lagi kalau BMC bisa, tapi kalau udah nggak bisa ya mau apa lagi. Yang jelas kita tahu apa supaya desa kita itu maju, masyarakatnya bisa makmur, ya terserah nanti gimana lah gitu aja. Dari yang bagus gitu. Jadi tentang bantuan langsung tunai tadi Pak, itu dengan dibantu itu bisa menopang kehidupan keluarga Bapak. Bapak siapa sih Pak tadi Pak? Pak Suratno. Dan memang sangat membantu, benar sangat membantu. Karena apa, di sini kan istilahnya apa ya, pendapatan kurang, jadi sehingga adanya bantuan itu kita dapat dibantu benar-benar gitu loh. Salah satu warga penerima bantuan langsung tunai dana desa, atau BLTDD, sangat berterima kasih telah memperhatikan keluarganya dengan adanya bantuan langsung tunai ini, benar-benar sangat bermanfaat buat menyambung biaya kehidupan keluarganya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Nantikan berikutnya hanya di RNTV Lampung.